فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pertama dan pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mungkin sudah lama kita tidak bermajelis di sini. Mungkin saya lihat banyak yang baru di sini. Dan mungkin banyak yang tidak kenal saya. Saudara rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kepada antum sekalian beberapa topik yang terdapat dalam kitab Syekhuna, yaitu Jamal Furaihan Abul Harith, yaitu kitab Lamuddur Mansur Anil Qaulil Ma'thur. Ini cetakan yang kedua, Fil I'tiqadi wa Sunnah. Kalau cetakan yang pertamanya yang lama itu hanya Lamuddur Mansur Anil Qaulil Ma'thur, tidak ada tambahan Fil I'tiqadi wa Sunnah. Ini kitab sebenarnya subhanallah adalah kitab yang kedua setelah kitab Al-Ajibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah. Dan dua kitab ini direkomendasi oleh guru beliau, yaitu Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala. Direkomendasi, diberi sekapur sirih mukaddimah oleh beliau. Dan kedua kitab ini juga subhanallah merupakan kitab mungkin kita sudah lupa atau pura-pura lupa atau tidak mau untuk mengetahuinya. Bagaimana? Kemungkinan di hari-hari kita sekarang ini, di masa-masa kita hari ini, yang boleh
kalian saksikan di sahatul dakwah, di medan dakwah. Fitnah kita lihat bergulir dari hari ke hari. Dan itu adalah merupakan alamatun nubuwah. Tanda kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang fitnah tersebut bergulir seperti gelombang di lautan. Dari hari ke hari bukan berkurang, tapi bertambah. Nah, di masa-masa fitnah seperti ini, subhanallah, kitab-kitab yang berhubungan tentang fahmus salaf, pemahaman salaf, atau kitab-kitab al-manahij yang berbicara tentang manhajus salaf adalah merupakan satu sunnah di kalangan para ulama dari dulu mengajarkannya kepada para muridnya. Dan tidak pernah, subhanallah, kalau kita melihat kepada kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Mungkin antum pernah membuka kitab sunnah oleh Imam Ahmad, atau anak beliau sendiri Abdullah, atau Al-Khallal, atau kitab syariah oleh Imam Al-Ajurri, atau kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Lalikai, atau Libanah oleh Imam Battah, atau kitab masalah tauhid, akidah. A'immatus salaf dulu kalau mengarang kitab rahmatullah, kitab sunnah, itu mencakup seluruhnya. Kan masalah akidah, masalah manhaj, masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, masalah sikap terhadap bidah, sikap terhadap orang-orang yang abu-abu, bukan coklat yang tidak abu-abu, rahmatullah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada para ulama, para ulama melepaskan pembahasan mereka dari perkara-perkara yang demikian. Dan kitab Syekh Furaihan ini, Syekh ini subhanallah, kitab yang pertama tadi, Al-Ujibah tadi, itu dikarang oleh beliau di tahun 1416-an Hijriah. Berapa tahun sampai sekarang? 15 tahunan. Kalau tidak salah Ustaz, setahun sebelum saya pulang dari Jamiah. Saya pulang tahun 96. Tahun ajaran 1416, 1417. Sekarang kitab Ujibah Mufidah, itu kitab sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan kalian beli di kitab di agen-agen kitab yang dijual kalangan ikhwan kita salafiyin. Nampak oleh kalian. Nah, kitab itu membeberkan dan menjelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran yang terdapat dari kalangan Salman Auda dan kawannya. Masuk Muhammad Surur Zainal Abidin, masuk Mahmud Al-Haddad, masuk Utuliyin. Jelaskan seluruhnya lebih, dipaparkan. Dan itu bentuk soal jawab dengan Syekh Shalih Fauzan. Itu soal jawab. Oh, subhanallah, kitab mulai dari tipis dikarang oleh beliau. Cetakan kedua ditambah lagi, cetakan ketiga dan seterusnya. Sampai terakhir adalah cetakan itu merupakan cetakan yang dibiayai oleh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan. Tebal sudah. Nah, kitab ini subhanallah merupakan soal jawab dengan Syekh Shalih Fauzan. Kalau kitab itu salah, artinya tidak benar. Dan mungkin Syekh Shalih Fauzan memberikan mukadimah, memberikan rekomendasi bercetak. Dan tidak akan mungkin dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam kitab tersebut.
ketika kitab itu dicetak dan beredar di masyarakat, terutama di Timur Tengah, di Saudi, itu seluruh hizbiyin, kutubiyin, sururiyin, banaiyin teriak. Teriak. Karena itu membongkar siapa mereka, apa yang ada pada mereka. Cuma kitab itu sekarang tinggal nama. Jarang kita dengar orang membuka itu di majelis lagi. Ya, khawatirkan nanti logikanya hizbiyin pecah umat. Lari orang. Dakwah kita nggak terima. Dakwah kita nggak keras. Ya akhi, kita butuh menarik orang. Itu rahmatullah. Gimana mulakan Allah Azza wa Jalla? Kata-kata demikian itu lari umat, pecah umat, pecah hati. Nanti orang nggak ada di majelis kita, nanti orang nggak datang, nanti. Itu sahabat rahmatullah. Di tahun 92-an ke bawah, mulai 92-an, tidak kita dengar kata-kata demikian, kecuali dari kalangan para hizbiyin. Keluar permulutnya demikian itu. Kitab kutubiyin, kutubiyah, hiyal kutubiyah. Itu sahabat rahmatullah. Jangankan di sini, di Saudi dianggap itu di kalangan sahabat-sahabat Saudi adalah kitab fitnah. Kitab fitnah. Kenapa? Karena membongkar apa yang ada pada mereka itu. Jadi mereka ketakutan. Ketakutan borok mereka terbongkar sehingga mereka menyebarkan di kalangan umat adalah kitab fitnah. Demikian juga kitab Jubah Mufidah tadi. Dan demikian juga kitab Lambatul Mansur ini merupakan kitab kedua daripada kitab tersebut. Sehingga dianggap oleh orang mempelajari manhaj sekarang ini bukan masanya lagi. Ya, yang penting kita ajarkan akidah. Subhanallah, kita ngajarin akidah dengan manhaj siapa? Mempelajari akidah itu. Ya, alaman hak siapa? Menurut saya kan? Walaupun kitab akidah kita buka, kitab fikih kita buka, kitab adab kita buka, kitab muamalah kita buka, atau kitab raqaiq kita buka, seluruhnya subhanallah kembali kepada manhaj tadi. Ala fahmi man. Dengan pemahaman siapa kamu mengajarkan kitab itu? Itu perlu subhanallah. Sehingga subhanallah kita manhaj sudah mulai dilupakan dan masyayikh menghalang kitab tersebut mulai dilupakan atau tidak diingat lagi, itu tidak dibaca lagi. Hari ini nggak kenal lagi, nggak sama, nggak tahu kita mana yang kawan mana lawan, nggak tahu lagi kita. Sama sebab apalagi kalau sama-sama pakai gamis, jalan dia berdua. Sehingga kalau ketemu dia, assalamualaikum, assalamualaikum, rangkulan ya. Sebab katanya mana tinggal kajian? Situ, waduh, tak lama, nggak tahu. Karena tamayuz, perbedaan, filter itu nggak ada lagi pada ini, sama aja. Disamarkan sudah. Samarkan. Sebab itu sudah mengarah kepada istilah orang modernnya dekadensi manhaj, pergeseran manhaj. Sehingga orang menganggap manhaj salaf itu sekarang ya manhaj yang biasa-biasa aja lah, jangan jadi luar biasa kata dia. Kalau rahmatullah lu lihat, biasa-biasa aja, jangan jadi luar biasa kata dia. Terus rahmatullah itu baca kitab ulama, isi ulama aja tak ada beda. Bicara tentang itu, dia bicara tentang bid'ah, bicara tentang lu bid'ah, bicara tentang sikap lu bid'ah, bicara siapa kawan, siapa lawan, seorang tedukur bagaimana, bicara kita, rata-rata kita pernah bicara demikian. Tak ada juga bicara.
Nah, ada lagi yang lebih antik. Rahmatullah. Ya, tadlis, subhat dari kalangan para hizbiyin. Ustaz Akmal itu kajiannya manhaj saja. Nggak ada yang lain. Itu para jemaah rahmatullah perlu tanya itu. Orang bicara seperti ini, kapan dia hadir di majelis saya? Saya punya murid, ada berangkat sama saya 2 orang bentar lagi ini. Saya punya pelajaran sebab fikih, mausu'an fikihiyah. Punya pelajaran kitab buyu yang saya tahu dari ahkam. Punya pelajaran syarah hadis selain semua Taimin saya. Punya pelajaran tentang akidah saya. Dan kitab rasa ini saya buka di pondok saya. Ya, punya pelajaran kitab adab saya. Ada ufraq kali Imam Bukhari disyarahkan oleh Syekh Hasan Isa. Jadi yang nampak oleh dia mau kajian manhaj. Subhanallah. Tadlis namanya itu. Tidak pernah hadir di majelis seseorang bisa menghukum seseorang demikian. Kita nggak pernah hadir di majelis seseorang, majelis seorang ustaz tersebut, kemudian kita hukum demikian. Kalau kita hukum, satu hukum letak hukum tempat ada tasawurnya atau duduk di tempat dia lihat betul apa yang dibuka oleh dia. Ada. Sebab itu yang sekarang sebarkan oleh orang. Dan kemudian kita balikkan. Syukur kita buka kita manhaj. Kita balikkan, kamu kita orang buka. Ada buka manhaj. Tidak ada oleh karena itu hadir di majelis itu seluruhnya hadir. Tablik ada, takfirin ada, ikhwan muslimin ada, penyidasan abanasi, kutub seluruhnya ada di situ. Ada seluruhnya. Yang penting kita kumpul rame-rame itu yang penting. Ya. Yang akhwatnya nanti sudah mengaji, sudah tahunan, tidak ada perubahan sedikit pun. Yang ikhwan juga demikian. Yang merokok juga subhanallah. Siwak setan nggak hilang di mulut, sudah tahu dan apa lihat. Dan akhwatnya jilbab koboi sudah hilang gitu aja. Tapi tangannya juga sama, pokoknya kumpul. Kenapa tidak ada bicara tentang manhaj itu bagaimana, ini salah atau benar? Ditanya tentang musik, Ustaz, bagaimana musik nih? Oh, nggak perlu tanya di majelis ini lain kali aja. Ya surah makmullah. Tanya tentang akidah. Ini nggak butuh kamu tahu nanti aja. Surah makmullah. Sahabat, ini apa nama seperti ini? Ya. Kalau ulama ada kaidah usul fikih rahmatullah, la yajuzu ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh kita menundakan penjelasan kepada seseorang ketika orang berhajat kepada penjelasan itu. Orang sangat berhajat pada masa itu. Kemudian kita tunda. Itu tidak boleh. Inilah perkara-perkara yang sensitif subhanallah itu lain masalah. Tetapi kalau perkara yang wadah jelas, masalah akidah, masalah manhaj, masalah fikih, masalah hukum, tanya orang jelaskan. Siapa yang itu takut menjawab? Tanya tentang hukum gambar bagaimana, hukum musik bagaimana, apa kita takut menjawabnya? Oh, nanti kalau kita jawab orang lari. Karena yang hadir sini adalah ya penyanyi seluruh itu. Subhanallah, dakwah bukan untuk itu. Ulama alaina ilal balagh. Tidak ada bagi kita kecuali menyampaikan. Menerima atau tidak menerima seorang itu urusan kita, urusan Allah azza wa jalla langit. Sekarang kita jaga ya. Tunda. Nanti orang yang bertanya itu, kita yakin dia bisa hadir lagi. Majelis kedua ada dia, belum tentu. Sementara terngiang di kepalanya, ternyata jawabannya dada. Sebab, gimana boleh oleh Allah azza wa jalla? Oleh karena subhanallah. Yang kita pergeseran-pergeseran manhaj seperti itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak baik itu. Ya, peristiwa-peristiwa hizbiyah subhanallah sudah wadah jelas. Peristiwa-peristiwa sururiyin, hizbiyin jelas. Kasyamsi fi rubu'in nahar. Sama dengan matahari yang terbit di siang bolong. Tahu kita matahari terbit di siang bolong, begitulah hizbiyah jelasnya. Apa yang kita tunda-tunda, kita tutup atau kita sembunyikan atau kita artinya tidak ada lagi atau sudah mulai hilang. Yang kita penting kumpul sekarang sama-sama atau dengan kata-kata, oh ini adalah merupakan warisan orang-orang tua kita kepada kita di dalam perkara ini. Saya kiprah dakwah ini sebab bicara seperti kalian kiprah dakwah ini bukan setahun 2 tahun saya. Bukan sombong, saya tahun 86 sebab sudah belajar kitab semua 86.
Udah belajar saya kitab sama Abdul Wahab, kitab Majmu'ut Tauhid. Aqidah Tahawiyah itu sudah saya baca dengan guru saya. 86 ketika saya kelas 3 SNEA. Di Jawa masih melawan buana ikhwan muslimin bro. Sebab 86. Nah, belajar saya itu. Oh, alhamdulillah. Bimbing dengan mana demikian, yang akidah demikian. Dari ini. Dan memang seberapa tahun kalian lihat tuh? Sudah berapa? 24 tahun. Bukan baru sebab. Ya. Fitnah sururiyah di Saudi yang berkiprah yang mulai muncul sebelum terjadi perang Teluk dan terbongkarnya setelah perang Teluk. Di tahun 90-an masuk ke Indonesia. 92 mulai berkibar bendera mereka. Dengan adanya Sofwa itu. Sok Muhammad tahu betul sejarah itu. Sok Muhammad kita tahu betul sejarah itu. Yang saya tahu siapa Muhammad Khalaf itu. Ketemu nasa 40 menit saya bicara dengan dia. Di Kosim. Sebab bukan baru dalam dakwahnya subhanallah. Manhaj itu bukan baru saya ketahui. Belum masih muda. Mungkin di antara kalian jadi ustaz sekarang maaf jarak saya mungkin masih SD menurut dia. Masih SD bro. Mungkin masih loncat-loncat pagar rumahnya. Nah, sekarang subhanallah mulai digeser-geserkan. Ya akhi, ini adalah merupakan warisan orang tua kita dulu. Sehingga kita berselisih dengan perbedaan kita dengan bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, masalah manhajiyah sebab masalah manhaj, masalah al-haq dan batil. Bukan masalah pribadi. Masalah pribadi subhanallah sudah selesaikan. Tidak ada yang tidak selesai. Sekarang subhanallah ya muncul yang muda-muda sudah mulai menggeser-geserkan. Anggapnya warisan orang tua. Subhanallah. Kalau kita ingat Ja'far lepas dengan Ja'farnya ya. Ja'far Muttalib lepas dengan mudah-mudahan dikembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi di zaman dia di zaman dia sebelum FKWJ itu subhanallah lawan kawan jelas itu. Jelas. Tidak ada. Samar-samar itu tidak ada. Tidak ada abu-abu sahabat. Tidak ada. Si bulan ini hizbi itu bukan hizbi jelas. Itu. Dengan segala kekurangan kelebihannya ya. Tidak ada waktu itu kita kuat. Sama. Mana-mana mengadakan doa bersama. Jelas orang kita ada di depan itu. Di hari ini mulai kurang. Mulai dikaburkan. Mulai dikaburkan. Mulai dianggap nggak ada lah. Nggak kawan seluruhnya. Nggak begitu sebab. Manhaj bukan untuk itu. Manhaj untuk kita praktek dalam kehidupan kita. Nampak mana sunni, mana salafi, mana hizbi, mana kutubi, mana sururi, kutubiin, mana iin, sebagainya nampak. Mana tablighin, sekarang enggak sama. Ya. Lawan sekarang jadi kawan. Kawan jadi lawan. Itu benar dari ini. Lawan jadi kawan. Rangkul oleh dia. Puluh-puluh oleh dia. Kawan bisa tendang-tendang aja dia. Hari ini sebab. Allah alam bisawab. Kalau saya prediksi ya. Mulai selesai FKWJ. Kemungkinan kalau kita introspeksi diri kita. Mungkin karena dosa sebab. Dosa di masa-masa FKWJ dulu. Yang kita lakukan tanpa kita sadari. Yang sudah banyak menyelisih manhajus salaf. Walhasil kita memetik hari ini. Itu kalau saya datang ada berapa ikhwan datang ke pondok, baik dari Jawa cerita, itu saya nangis itu sebab. Kalian tahu kalau ada, mungkin ada mengalami FKWJ. Ada sebagian kecil mungkin. Tahu lah kalian FKWJ itu. Mulai pergeseran-pergeseran manhaj. Ya, ketika kita ke Ambon, yang sebelumnya ketika kita di Jawa, Sumatera sebagainya jelas. Manhajnya ketika di Ambon mulai basa-basi. Udah anah. Mulai basa-basi. Walakhir setelah itu meningkat berapa? Pelanggaran tentang manhaj. Adi sudah biasa sudah. Dan mungkin karena ini. Belum lagi ada hal-hal yang berhubungan dengan darah.
Sebab mungkin karena dosa. Sehingga kita sekarang ini tercabik-cabik. Kalau berdasarkan sekarang ini tercabik-cabik kita akibat itu. Bagaimana? Oleh karena itu subhanallah, jangan kita merasa fobi membuka kitab manhaj. Jangan kita merasa fobi, merasa takut, merasa MC, merasa minder membuka kitab manhaj itu. Pada hari ini sangat penting ya. Ya haruskan bagi kita untuk mengenalnya. Sudah tahu kita apa itu salafi, apa itu salafiyah itu. Sebab ya. Dan di halaman kitabnya 124 judulnya Hukmus Salaf 'alal mar'i biqarinihi wa mamshahu. Ini judul sebab jelas wadih sudah. Hukmus Salaf 'alal mar'i biqarinihi wa mamshahu. Hukum kaum salaf terhadap seseorang itu dinilai dengan temannya dan kawan jalannya. Nah, judul seperti ini. Ini jelas. Soalnya kita nanti kalian tahu, lihat judul sini. Kalau kurang setuju kita dengan judul seperti ini, bantah sesuai Quran itu, kirim surat pada dia, itu judulnya kurang tepat, yang tepat harus begini. Kalau gitu sebab, yang kita bicara belakang ini aja, sebab pada bagotek, beliau juga bagotek sebab. Kalau kita kurang senang dengan judul dan sebagainya pembahasan ini, bantah kitab ini karang kita bantah kirim pada beliau. Saya ini bantah pada kitab antum, kurang cocok sebenarnya itu. Tidak sesuai dengan zaman sekarang lagi. Tidak ada isu untuk melihat di kalangan para hizbin dikepancarkan. Ya akhi, kalau kita mau mengadakan hajar boykot itu, salafin harus punya kekuatan dulu. Kalau kekuatan baru. Syekhuna bantah itu. Siapa yang mensyaratkan kalau menghajar itu harus punya kekuatan dulu? Siapa mensyaratkan demikian? Tidak ada wala dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan para sahabat mempraktikkan daripada demikian. Anda lihat. Jadi kalau kita kitab ini merasa kurang srek atau kurang enak bacanya atau subhanallah tidak cocok, itu dua kemungkinan saja. Imma kita kena dengan ayat Allah Azza wa Jalla fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada qala ma dzabun alim. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada sakit. Yang sakit itu subhanallah hatinya sakit manhajnya, rusak manhajnya. Dimanapun kita majelis subhanallah, kalau ada para masyayikh dan para ulama berbicara tentang manhaj, terasa panas dingin badan kita, itu ada jin badannya itu. Sebab ada jin itu, jin takut dengan manhaj. Perlu ruqyah. Ruqyah bagaimana? Baca kitab ini. Supaya hari jin ini. Itu solusinya. Ada orang kadang-kadang dengar itu popi dia. Waduh, gimana. Itu ada jin. Perlu ruqyah ini. Ruqyah dengarkan itu. Nah, sebab. Subhanallah, jangan kita merasa popi. Orang kalau tidak ada penyakit pada dirinya, dimanapun dia bermajelis, di ustaz manapun dia bermajelis, ya kalau tidak ada penyakit pada dirinya dan ustaz menyampaikan hak, betul-betul dibuka kita para ulama oleh jalan dia, insya Allah Taala tenang majelisnya, dia akan ikut terus. Tetapi kalau ustaz sini sudah menjeling subhanallah, di samping semurid sudah punya penyakit juga, ya sudah hilang sudah. Mulai malas, tidak butuh kepada kita manhaj itu lagi kita sekarang. Tidak hari ini, tidak saatnya kita nanti. Tunggu sampai kapan? Tahu kita hidup besok lagi? Nunggunya sampai kapan? Sampai kapan kita ajarkan kitab itu? Sudah tua kita? Atau sudah punya cucu gitu? Tahu kita menjamin akan ke depan kita hidup masih hidup? Sudah lama masalah ini. Dan kitab itu dibuka oleh Syekh Furaihan. Dicetak, disebarkan oleh beliau dan dibuka oleh para ulama. Masa kita sebagai konsul-konsul para ulama atau murid para ulama nak membukanya? Aneh itu subhanallah. Bagaimana? Antum lihat, itu hukum salaf gitu. Hukum salaf kepada seseorang itu dinilai siapa temannya, siapa kawan perjalanannya, dengan siapa dia berjalan. Itu hukumnya. Ini jelas nanti. Entah kalau ada terjemahan kalian lain, ada mungkin kalian terjemahan lain. Ifadah.
Apa ibadahnya, apa istifadahnya? Apa faedahnya? Gimana beliau kenal Allah Azza wa Jalla? Beliau jelaskan kepada kita di nomor 496. Kata beliau kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli 'abidin an 'abidi 'amalin syirratun. Ada syirrah. Ya, syirratan. Wa likulli syirratin fatrah. Wa likulli syirratin fatrah. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada aflah. Wa man kanat syirratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Kata beliau kepada kita, sesungguhnya bagi setiap orang yang beribadat, mengamalkan suatu amalan ibadat, dia akan mendapat pada dirinya syirwah, semangat. Semangat dia. Kita lihat, ini akan kita rasakan kepada pribadi-pribadi kita. Nah, sebab kita mungkin awal-awal ikut kajian salaf itu, subhanallah, timbul semangat kita yang besar untuk mengetahuinya. Dan amalan juga demikian. Dalam beramal kita juga ada masa semangat dan ada masa futur. Masa futur. Oleh karena itu kata beliau di sini, walikulli syirrah fatrah. Setiap semangat itu juga ada diiringi dengan fatrah, rasa jenuh. Rasa jenuh. Nah, semangat yang demikian tersebut, imma dia bimbing semangat itu di atas sunnah, wa imma kepada bid'ah. Imma dibimbing terarah dengan sunnah, wa imma terarah kepada bid'ah. Beramal kita terbimbing di atas sunnah, fadilah subhanallah, amalan muwafaqah sunnah, cocok dengan sunnah, itu merupakan amalan yang sangat besar fadilahnya, dan insyaallah taala raja min Allah, kita harap pada Allah azza wajalla makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Wa imma ila bid'ah. Nah, barang siapa yang semangat dia tadi, beramal tadi tersebut, terarah kepada sunnah, terbimbing di atas sunnah, maka orang seperti ini dia mendapatkan hidayah, berjalan di atas hidayah tuntunan Allah Azza wa Jalla, wa aflah, dan dia akan menjadi orang-orang yang faleh, orang menang, berjaya, dan akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, kalau masa-masa demikian tersebut, wa man kanat fatratuhu, dan barang siapa yang jenuh dia tadi, rasa jenuh dia tadi, bukan terbimbing kepada sunnah, orang seperti ini celaka dalam hidupnya dia. Jenuh. Timbul rasa jenuhnya, kejenuhan itu, sehingga dia keluar, terus ikuti jenuh, akhirnya hilang dia. Halak dia, binasa dia. Nah, subhanallah, Imam Ahmad Syakir
di nomor 497 menjelaskan kepada kita, kata beliau, qala rahimahullah Ahmad Syakir rahimahullah taala fi syarah hadzal hadis, ketika beliau berkata mensyarahkan hadis yang mulia ini rahimahullah, kata beliau kepada kita, anna hiddatal amri tanaqusun ila hudu wa fatrah. Sesungguhnya semangat di dalam beramal, ya, itu kadang-kadang tanakus, berkurang, imma kepada hudu, ila hudu, kepada ketenangan, dan kepada kejenuhan. Kalau ketenangan tadi istiqomah, dia enak dia. Tapi kalau ketenangan tadi, artinya amalan tadi, semangat dia tadi timbul jenuh setelah itu, binasa dia. Nah, kata beliau, faidataidul mujtahid fil ibadah, bersungguh-sungguh seseorang di dalam melakukan ibadat, seseorang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadatnya, bersungguh-sungguh dia dalam melakukan satu ibadat, ya, wa qad yaghlu fi syiddati wa tamassuk. Kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan dan melaksanakan satu ibadat itu subhanallah, kadang-kadang timbul rasa hulu ekstrim yang syiddah, ya, kekerasan, dan di dalam tamassuk berpegang. Kalau istilah di kalangan orang tablighin, gas kata dia, sebab semangatnya tinggi. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma tahda'u hiddatu ila qasdin fil amr." Kemudian setelah itu, semangat dia tadi itu tahda, mulai hudu, mulai tenang kepada qasdin, ya, pertengahan di dalam perkara amalan tersebut. Enggak ekstrim dia, enggak juga, ya, mengurang-urangi. Baina ifrat wa tafrid. Nah, kemudian kata beliau, fa'abana sallallahu alaihi wasallam anna al-fatrata allati ta'qubu, ya, ta'qibul ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah. Kata beliau kepada kita, maka pada hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya kejenuhan dari fatrah tadi itu, kejenuhan di dalam beramal tadi itu. Sebab kejenuhan itu yang allati ta'qibul ghulu, ya, yang diikuti oleh sifat ekstrim tadi, maka seharusnya dan sepantasnya ketika demikian tersebut dituntun cepat kepada sunnah, diarahkan cepat kepada sunnah, ya, dibimbing oleh sunnah, wal akhdhi biha wa adami tahawun bitarkiha, diambil sunnah tersebut, pegang sunnah itu, digigit sunnah tersebut, dan kemudian jangan sekali-kali dia bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Jadi wa adami tahawun bitarkiha, jangan dia bermudah-mudah untuk meninggalkan sunnah tersebut, ya, hatta yalzam tariqal huda, sehingga dia betul-betul komitmen di atas jalan yang berada di atas kebenaran tersebut, jalan yang tertuju, komitmen dia. Amma idza kanatil fatra ila, ya, taksirin wa ihmalin fa innaha al-halak. Adapun kalau seandainya kata beliau fatrah tadi, rasa jenuh dia dalam beramal tadi, ya, itu diarahkan oleh dia kepada taksir, mengurang-urangi, ihmal, malalalaikan, itu alamat kebinasaan yang akan muncul kepada dia. Kemudian ada beliau di nomor 498 turunkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalilu." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u, seseorang tersebut, ya, ala dini khalilihi, dinilai dia di atas agama saudaranya.
dinilai dia di atas agama saudaranya, ideologi saudaranya, teman dia itu. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah salah seorang kalian betul-betul check and recheck. Kalian teliti, kalian pilih, kalian lihat siapa yang akan dijadikan teman. Itu perlu dicek, subhanallah. Ya, demikian juga di dalam belajar. Sebagaimana Syekh Sa'id Ali dalam kitab Hilyatul Alim wal Ilm. Pada rahmatullah di akhir topik dijelaskan beliau ketika beliau mensyaratkan hadis Jibril. Itu hadis Jibril kitabul iman yang pertama dan Sahih Muslim. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni al-Islam." Dikabarkan oleh Rasulullah SAW menjelaskan rukun Islam yang 5, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian sa'ah, hari kiamat. Ketika beliau mensyaratkan hadis ini dari tinjauan sisi adab di dalam menuntut ilmu, di akhir bab itu beliau jelaskan kepada kita adalah pentingnya kita ikhtiyaru syuyukh. Ikhtiyaru syuyukh, memilih guru siapa yang kita akan belajar kepadanya. Tidak asal-asalannya sebab guru perlu kita pilih. Demikian juga teman subhanallah perlu kita pilih. Ya. Dan kita ambil teman yang hanya mengiyakan apa yang kita lakukan. Ya. Salah kita dibenarkan juga oleh dia. Bagaimana? Benar dibenarkan oleh dia. Pokoknya diiyakan aja oleh dia. Ah, itu teman kada kopi nama sebab. Teman namanya ngopi nama itu. Kalau kita teman subhanallah, pilih yang bisa menasihati kita. Salah kita nampak oleh dia, ditarik oleh dia keberkataan, dinasihati oleh dia, diingatkan oleh dia. Itu berteman sebab. Ya, itu yang teman. Nampak kita salah oleh dia. Tingkah laku kita dalam akhlak kita, ya, kepribadian kita dan sebagainya, atau dalam masalah din, amalan, nampak salah oleh dia, diingatkan kita oleh dia. Dia teman. Tapi kalau kita teman salah kita, dibiarkan aja oleh dia, ya, nah itu bukan teman sebab. Itu pengen kita celaka. Orang kalau tidak ada lagi menasihati kita, dilihat kita oleh dia, tidak ada menasihati, diam karena jauh dia. Itu sudah benci itu sebab. Itu juga buktinya. Kalian bermajelis, ya, kalau ada kalian tinggal laku kalian dari sisi din yang menyelisih agama nampak oleh ustaz kalian, diingatkan oleh dia, itu berarti si ustaz itu sayang pada kalian ini. Bersyukur kita subhanallah, dan insyaallah taala termasuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang bersyukur dengan nikmat. Sebab apa? Kalau tidak, termasuk dengan ancaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla kalau orang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, kalau kita diingatkan oleh guru kita, ustaz kita, teman kita, syukur itu. Berarti dia sayang kepada kita. Tapi kalau kita sudah dicuekin oleh dia, dibiarkan aja, habis rahmatullah, alamat sa'ah. Ya, tanda-tanda tidak baik. Sebab. Nah, dari benar, Rasulullah SAW mengatakan, lihat, teliti oleh salah seorang kalian, siapa yang akan dijadikan oleh dia teman itu? Siapa? Subhanallah. Ya. Kemudian hadis lain, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu jududun mujannadah. Ini fotonya kalian lihat kitab ini nanti di bawahnya. Rawi-rawi hadisnya. Referensinya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ya. Fama ta'arafa min ikhtalafa wa ma tanakara min ikhtalafa. Arwah itu digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama dengan belatan tera yang berbaris-baris, yang bersop-sop. Belatan tera kalian lihat
Apa pernah kita lihat kapten dia berada di barisan palang pintu, ada? Enggak kan? Itu sama. Hatta seragamnya sama. Hatta seragamnya sama. Nah, junudun mujannada fama ta'arafa minha. Apa-apa yang diantara arwah itu saling kenal mengenal. Ikhtalafa. Timbul rasa ulfah, kecintaan dan kesenangan, persatuan-kesatuan dengan dia. Timbul demikian. Tetapi sama tanakara, kalau ada di antaranya tanakar, saling tidak kenal mengenal, saling ingkar mengingkari, ikhtalafa, berselisih dia, ditinggalkan. Dan kemudian kata beliau kepada kita, dia di nomor 500, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditafsirkan oleh beliau perkataan Rasulullah SAW di atas tadi dengan berbagai asar setelah itu. Telah tampilkan hadis, syarah daripada hadis Imam As-Sakir, kemudian tampilkan hadis, lagi, kemudian turunkan akwal daripada para sahabat Nabi SAW tentang tafsir daripada hadis itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, i'tabirun nas bi akhdanihim. Al-muslim yatba'ul muslim wal fajir yatba'ul fajir. Kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, i'tabirun nas. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, nilailah manusia tersebut bi akhdanihim, dengan teman-teman mereka. Nilai dia dengan teman-temannya. Bagaimana? Al-muslim yatba'ul muslim. Seorang muslim dia pasti akan mengikuti seorang muslim. Wal fajir, seorang pelaku dosa yang larut dengan pelaku dosa dan dosa dia juga akan mengikuti pelaku dosa yang sama dengan dia. Ikuti tadi. Dan kemudian kata beliau selanjutnya juga Rasul mengatakan pada kita, wa inna ma yumashir rajulu wa sahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Sesungguhnya kata beliau, seorang laki-laki dia tidak akan berjalan kecuali dia tidak akan berjalan dan tidak akan bersahabat kecuali dengan orang yang dia cintai atau yang semisal dengan dia. Hah? Sebab seorang laki dia tidak akan berjalan dan tidak akan bersahabat kecuali dengan yang semisal dengan dia, sama dengan dia. Sebab kata kita, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kita kepada sunnah, istiqamah di atas sunnah. Kemudian datang tablik kepada kita, jalan gandeng sama-sama, gitu. Bisa. Ada yang bisa demikian. Allah sebab kalau bisa demikian belum pertanyakan itu. Ya, pertanyakan dia. Jangankan untuk jalan bersama, sebab baunya saja sudah tahu sudah tablik ini. Begitu sebab rahmatullah kesadian itu. Tahu Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh saya itu. Ya, Allah bil-muntir, la yamshi ma'i ila salafi. Tidak akan berjalan sama saya salafi. Wala yadkhul baiti ila salafi. Tidak akan masuk rumah saya salafi. Ada salah. Tablik pegang. Jalan sama dengan dia. Berarti dari sisi bau tablik dan bau kita sama aja begitu. Kalau salafi subhanallah tahu dia bau ini bau tablik, ngerti dia itu. Ayo hilang sekarang itu, dari kita hilang itu, mulai kabur. Ya, tablik mungkin dia sudah jelas, ikhwan sudah jelas. Tapi hizbin sururin yang boleh dikatakan sutranya, sitarnya, hijabnya itu boleh dikatakan tipis sekali. Apalagi kalau sudah kena subhat. Ya Ustaz, kita kalau buka sama, masa beda? Subhat. Dia buka kitab Abdul Wahab juga, buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buka kitab Imam Al-Albani, buka kitab. Masa beda Ustaz katanya? Bagaimana?
Kalau sudah tidak suci demikian, mulai dia ngelilung gini-gini, jalan dia kayak orang on. Sebab bingung dia. Iya ya. Kitabnya sama. Ya gimana saya nampak suruh rias dari mana? Buku saya sama dengan kalian kata dia. Sebab itu banyak di kalangan kita, kalangan sahabat yang kena virus demikian itu. Sehingga pusing sudah putar bintang 7 di kepala, tempat tanda tanya sebesarnya. Bingung gitu. Akhirnya mana? Tanya sini. Sebab akibat itu sebab selama sebab di tahun 90-an itu sudah demikian. Ya, sudah kita hapus itu, nggak perlu dibicarakan, itu jelas itu. Nah, cuma sekarang mulai dikaburkan. Mulai ditalbis. Ya, dianggap sama. Sebab mana sama? Kalau sama sebab sama kita. Itu sama kita dakwah. Pada sebab kalau sama kita dengan mereka itu sama kita dakwah. Dakwah kita masyarakat kita sama datang dia. Mana bisa sama sebab antum tak paham aja itu sudah jelas itu. Seseorang yang kita harapkan baik, ya, yang teman dia juga orang itu juga temannya, bukan dengan kita temannya, bukan dengan kita daerahnya, dengan mereka itu saudaranya, dengan mereka itu saudaranya. Kok bisa kita hukum itu adalah teman kita? Sementara yang sudah ada sama dia, tendang oleh dia, begitu. Itu bukan kawan saya tadi. Seperti bola. Itu namanya antik itu. Itu manhaj antik-antik namanya rahmatullah. Atau manhaj anting-anting, nantingan. Mana perempuan itu. Rahmatullah. Tidak demikian kita dalam sahabat rahmatullah bermuamalah atau dalam bermanhaj itu. Tidak demikian. Nilai orang dengan temannya. Siapa temannya? Nanti jelas kalian. Ini Mas'ud. Apa salah kata-kata Ibnu Mas'ud ini? Undang suatu perlu diinterpretasi kembali. Kalau perlu interpretasi kembali, sudah sekarang kita kirim pada Syekh bilang dia Syekh, ini perlu interpretasi kembali Syekh. Gitu lah dia. Terus saya tahu. Kalau dia ulang kembali kalau selana iya kan ribuan. Demikian kan? Tadi mah. Assalamualaikum kita lihat kembali. Kata beliau. Wa qala aydan, berkata juga beliau, ya'tabirun nas bi akhdanihim. Fa inna rajula la yukhadim illa man yuhibbuhu nahwahu. Kata beliau kepada kita, nilailah manusia tersebut. Nilai seorang manusia itu bi akhdanihim. Dengan khadim, dengan teman-temannya. Nilai dengan teman-temannya. Sesungguhnya seorang lelaki dia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia cintai atau orang yang semisal dengan dia. Itu tidak teman. Saya datang dari Pekanbaru. Alhamdulillah sampai hari ini subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu hadil mahabbah. Ya. Ayu beki halana. Semoga Allah menetapkan dan mengukuhkan kepada kita kecintaannya sebab. Saya sampai hari ini alhamdulillah saya ke Jakarta. Tidak pernah saya turun tempat lain. Tempat saya Zainal saya turun. Dan saya kenal beliau sebab bukan baru kemarin. Tahun 90-an saya sudah kenal beliau. Kesini saya turun. Coba kalian bayangkan kalau saya turun ke sini, pergi ke tempat Abu Qatadah. Saya datang ke Jakarta, ya pergi ke tempat Abu Qatadah atau pergi ke tempat Hakim. Apa tanggapan kalian? Kalian aja sebagai jemaah. Nanti ustadznya. Kalian sebagai jemaah. Yang kenal saya nih, yang nggak kenal nggak tahu saya. Yang nggak kenal mungkin dia nggak tahu itu Sakmal atau bukan Sakmal. Dan saya juga sebab lebih senang untuk tidak kenal. Sebab para ulama sangat cinta kepada khumul, kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin nampak yang kenal kepada saya mungkin Ustaz Zainal atau Angga atau beberapa orang kenal dengan saya. Saat kemana ke situ ya? Itu mungkin sudah berputar subhanallah isu di Jakarta ini. Itu kalian baru lagi nanti para ustadznya. Mungkin pistol aja nggak jalan sebab. Tapi kalau mulut mungkin sudah nggak tahu lagi dah bicaranya. Kalau pistol jangan lah ya, mungkin nggak ada kan, nggak pernah dia bunuh kan. Tapi kalau mulut dia, apa gitu ya, bakal itu. Dapat jatah dan yang hidup baru kita Zainal.
Sebab kita tahu yang kita akan jadikan teman itu siapa, yang kita akan kunjungi siapa, yang kita tinggal singgah dengan siapa. Kita tahu di sini seluruhnya. Kita datang ke suatu daerah, ada markas lagi dan sebagainya, dan siapa kita kunjungi, siapa kita turun, dan siapa kita datang. Itu sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diatur. Bukan dibiarkan demikian saja itu. Bukan ini tertulis di sini kemudian kita abaikan, enggak. Ada prakteknya dari para ulama itu. Sebab antum lihat di zaman para imamatus salaf. Ya. Datang sebulan ke majelis ulama fulan. Dari mana nanti? Dari Bukhara. Tanya di Imam Bukhari. Tahu dia Imam Bukhari tahu sudah majelis. Kalau tidak subhanallah, kalau dia bicara tentang Imam Bukhari jelek, bakal campakkan para ulama di majelisnya. Diusir. Bukan tidak ada para ulama mengusir orang majelis rahmatullah. Imam Ibnu Abi Asim mengatakan la yahduru majlisana illa ahlussunnah. Tidak hadir di majelis kami ini kecuali ahlussunnah. La yahduru majlisana illa ahlussunnah. Tidak boleh hadir majelis kami ini kecuali ahlussunnah. Sudah ada kata-kata demikian para ulama kepada kita. Lantas kata itu kemana kita letakkan? Asbab. Ya. Nah, kita melihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur kita dalam manhaj itu diatur. Bermanhaj diatur. Bermuamalah diatur. Beribadah juga diatur. Islam seluruhnya itu. Nggak bisa dipisahkan itu. Nggak bisa kita pisahkan. Oh, kita manhaj kita tunda dulu. Belum saatnya. Kapan saatnya Ustaz? Tambah saya datang nanti pas saat gitu. Untuk ajarkannya. Sudah semakin dari pikir ajarkan. Terang kepada umat. Ada majlis fikih kita, ada majlis tafsir kita, ada majlis akidah kita, ada majlis tauhid kita, ada majlis raka'i kita, majlis nasihat sebagainya, ada. Itu juga jangan ditinggalkan. Tidak bisa itu dipisahkan. Sebab terlihat kembali bicara sambil juga kata beliau kepada kita, ya, qala Abu Darda, berkata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Abu Darda ini subhanallah salah seorang sahabat yang dijadikan dalil oleh Syekhuna Abdullah Bukhari dalam kitab Al-Hajarnya, Fuduil Kitab Sunnah, bantahan terhadap pemikiran orang yang mengatakan kalau kita mau menghajar itu harus punya kekuatan, atau hajar kita itu mengasar, membekas kepada orang yang dihajar. Itu bantah oleh beliau itu. Termasuk dalilnya Abu Darda ini. Dia yang dihajar oleh diri pada masa itu bukan rakyat, pemimpin. Muawiyah bin Abi Sufyan punya pandangan menolak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan oleh beliau, baca oleh Abu Darda, tidak terima oleh dia. Apa kata dia? La usakinuka fi ardin anta fiha. Kata, saya tidak akan tinggal di satu bumi kamu ada di situ. Kata dia. Ditinggalkan kota Syam dia kembali ke Madinah. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada dia oleh dia perkara itu. Demikian juga Ubadah bin Samit. Mana kekuatan daripada Abu Darda? Abu Darda rakyat. Pemimpin itu kan lagi. Sebab nah kita artinya memakai kaedah-kaedah itu sangat perlu kita. Harus punya kekuatan. Harus kita kuat dulu. Harus mengasar. Harus banyak. Di mana itu dasarnya? Sebab. Nah, kata benar kepada kita. Min fikir rajul. Min fikir rajul. Di antara bentuk kefakihan seseorang itu. Fakih seseorang itu bukan fakih. Alim atau alim bukan alim dia. Apa kata beliau? Mamsah. Ya, mamsahu. Siapa teman berjalan dia? Dengan siapa dia berjalan? Madakhalahu. Kepada teman siapa dia masuk? Tempat siapa dimasuki oleh dia? Wa majlisahu. Majlis mana diduduki oleh dia? Sebab Tumakal, ya, qatalallahu sa'ira hina yaqul anil mar'i la tus'alu wa absir qarinahu. Ya, penyair mengatakan kepada kita, seseorang jangan ditanya, tapi lihat wa absir qarinahu. Seseorang jangan ditanya dia begini. Kalau dia ditanya subhanallah, mungkin dia akan mengingkari, oh enggak ada. Pernah kalian lihat maling ngaku dia maling, so maling. Kalau itu subhanallah tuh maling budiman gitu.
Bagus dia. Tapi tobat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dapat ditanya seseorang, tapi tanya. Wa absir qarinahu. Lihat siapa qarinnya, siapa temannya. Siapa kawan di perjalanan, dengan siapa di permajelis, dengan siapa dia datang ke tempatnya dan sebagainya. Itu fikih subhanallah, kepahaman dan kepastian seseorang itu, kealiman seseorang dalam perkara itu. Bukan dibuat-buat oleh para ulama subhanallah. Jelas sekali itu. Ya. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya kepada kita, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan kembali. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laisa fihim illa mu'minun wahid, la laja'a hatta yajlisa ilayhi. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atun ya laisa fihi illa munafiqun wahidun la laja'a ilayhi hatta yajlisa ilayhi." Kata beliau kepada kita, seorang muslim, seorang mukmin, masuk dia ke masjid seorang mukmin tersebut. Masuk dia ke masjid dan dia tidak mendapatkan, tidak ada dalam masjid tersebut kecuali satu orang saja mukmin, yang lainnya sebenarnya munafikin. Satu mukmin nampak oleh dia. Satu aja, nggak banyak. Sudah tentu dia akan mendekat kepada mukmin tadi, kembali kepada mukmin tadi dan duduk di sampingnya. Sebab, nah kalau seandainya seorang munafik masuk ke dalam masjid dan di dalam masjid itu 100 orang dalam masjid tersebut, ya, masjid dan fihi mi'ah, di dalam masjid itu 100 orang, laisa fihi, dan tidak terdapat di antara 100 orang itu kecuali satu orang munafik. 100 orang itu yang didapat oleh dia satu munafik saja, sudah tentu dia sebagai munafik, dia akan mendekat dan duduk di samping orang munafik itu. Sudah penafsiran tadi. Seseorang dia tidak akan bersahabat, tidak akan berjalan, tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia cintai dan orang yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia dengan Allah. Sama dengan dia. Kita dekat itu. Apa pernah kita lihat subhanallah masuk kita ke masjid. Ya. Salat kita ada orang 3 orang sama salahin. Dan datang oleh kaum muslimin. Apa mendekat pada dia, kita dia? Anda nampak orang kaum muslimin di samping situ dia. Dia dekat pada situ dia. Itu bukan kejadian. Saya lihat saksi yang marah saya sebab. Bahkan ada itu dia akan dekat kepada kita. Dia akan jadi orang sama dengan dia. Mungkin juga hizbi yang lain. Akan dekat oleh dia orang sama dengan dia. Orang yang satu pemahaman dengan dia, yang satu manhaj, yang lain satu pikiran dengan dia. Itu yang dicari oleh dia. Ada bicara yang lain. Bagaimana? Dan kemudian kata beliau selanjutnya kepada kita juga, ya, la laja'a hakadha fil makhtutah wa la'alla takunu laja'a limunasabatiha siyaqal jumlah. Wallahu alam. Ini penjelasan beliau saja. Kata-kata la laja'a dalam makhtutah, dalam tulisan tangan manuskrip, itu laja'a, kembali, tidak ada tambahan lamnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala, berkata juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selanjutnya, a'tabirul arda bi asma'iha wa a'tabirus sahiba bis sahib. Nilailah langit itu dengan buminya, dan nilailah seseorang sahib, seorang sahabat itu dengan sahabatnya. Sahabatnya nilai dengan sahabat dia. Artinya si A nilai dengan si B. Siapa kawannya? Siapa teman dia? Itu penilaian. Di situ kita nilai. Ya. Gimana bila kenal Allah Azza wa Jalla? Sudah nampak, sudah jelas. Orang yang demikian borok manhajnya, rusak manhajnya. Kemudian kita temani dia. Ya, kita kawani dia, kita kencani dia. Bagaimana kita menghukumi sebulan dan mengencari dan mengawani dia itu? Kalau kita biarkan dia dalam rangka menasihatinya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat gitu. Nasihat terus. Tidak ada juga buktinya.
Tidak ada hasilnya. Jangankan nasihat kita, sebab nasihat ulama ada dengar dulu. Nasihat kita bukan ulama. Nah, subhanallah kalau kita seperti Syekh Albani rahimahullah taala jelas dia seorang alim besar pada masa itu. Diundang oleh ikhwan muslimin di markasnya di Syria. Beliau datangi, beliau jelaskan tentang menuju salaf. Sunnah, tiba menuju salaf dan sebagainya. Di antara mereka ada yang ikut. Itu seorang alim. Datang dia dinasihati oleh dia betul nasihati dan ada yang tertarik. Tadi berkemadaran. Sebab sehingga terjadilah di antara kelompok ikhwan muslimin yang ada di Syria pada masa itu di zaman Ahmad al-Buti masih hidup, dengan kawannya pada masa itu Abdul Azam, Said Hawa, ribut di kalangan mereka. Sebab apa? Sudah berdaya dan tertarik dengan sahabat ini. Ini betul-betul tujuan nasihat, menjelaskan sunnah kepada dia. Tapi orang dinasihati juga tak ada hasil. Sebab rahmatullah tetap juga dia berlalu masuk sini keluar sini. Apa untuk bagi kita nasihat? Sebab berlaku kepada dia hajar, berlaku kepada dia bekot, berlaku kepada dia tahzir. Kalau orang sudah demikian keadaannya, sembarang enggak. Bagaimana? Masalah ini Allah. Ya. Kemudian kita boleh juga pada kita qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, qala Sulaiman ibnu Daud alaihi salatu wassalam, la tahkumu ala ahadin bi syai'in hatta tanzuru man yukhadil. Kata beliau kepada kita, kata Nabi Sulaiman, la tahkumu ala ahadin bi syai'. Jangan kalian menghukum atas sesuatu itu, atas seseorang dengan sesuatu. Jangan kalian menghukum seseorang dengan sesuatu sampai kalian melihat siapa yang dia jadikan teman. Tak bisa kita menghukum sebulan begini sebagainya sampai kita lihat, kita saksikan siapa temannya. Siapa teman dia tadi? Itu dilihat di situ. Bagaimana? Ya, ini pikiran sebelah pada kita. Allah alam besar. Sampai jam berapa nih Ustaz? Isya ya? Hah? Ini gak ikhwan nih Isya apa? Kalau saya bisa aja. Selesai besok selesai Ustaz. Ya kita sambung sedikit. InsyaAllah besok ada kesempatan kita apalagi. Dan saya insyaAllah ta'ala beberapa hari di sini juga akan saya kasih taruh pada kitab ini. Saya ambil satu topik dalamnya adalah tafsir surah Al-Fatihah tentang kalimat La ilaha illallah. Syekh Fauzan mensyarahkan silsilah daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang hadir fadhol, yang tidak hadir juga silakan. Bagaimana? Kemudian ada beliau kepada kita, jadi jangan kita menghukum seseorang atas sesuatu, kita hukum dia. Oh sebelah begini, jangan dulu. Sampai kalian melihat siapa teman dia, siapa yang dia pergauli. Baru situ nampak hukumnya. Sesuai dengan hadis tadi juga, sesuai dengan syair tadi juga, sesuai dengan tafsiran daripada Ibnu Mas'ud sebagai surah rahmatullah. Dan kemudian kata beliau kepada kita, qala Abu Hatim rahimallahu taala, qadima Musa ibnu Uqbah as-Suri Baghdad, fadukira li Ahmad ibn Hanbal, faqala unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi. Imam Ahmad berkata kepada kita, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan kepada kita, qadima Musa ibnu Uqbah as-Suri. Ya, Uqbah as-Suri Baghdad. Telah datang Musa ibnu Uqbah as-Suri Baghdad. Musa ibnu Uqbah as-Suri datang ke kota Baghdad. Dan di kota Baghdad pada masa itu ulama besarnya adalah Imam Ahmad. Dan banyak ulama yang lain. Tapi Imam Al-Sunnah didawai dari Imam Ahmad, ijma' para ulama rahimahumullah. Dan kemudian diceritakan kedatangan Uqbah ibnu Musa ibnu Uqbah as-Suri tadi, diceritakan kedatangan dia di kota Baghdad kepada Imam Ahmad. Dikatakan kepada Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Unzuru, kalian lihat dia alaman nazal, di tempat siapa dia singgah, turun ke tempat siapa dia. Wa alaman ya'wi, kepada siapa dia ya'wi datang. Ya'wi sebab ma'wa itu artinya menginap, itu artinya. Ma'wa itu tempat kembali tempat siapa dia.
Berkunjung tempat siapa, datang tempat siapa, turun tempat siapa. Imam Ahmad mengatakan demikian kepada kita. Kalian perhatikan Musa ibn Uqbah As-Suri itu, tempat siapa dia turun, ke tempat siapa dia singgah. Hah? Lantas sekarang kalau seorang singgah di markas Hizbiyin, Kutubiyin, subhanallah, Hizbiyin, singgah itu, kemudian kita katakan, oh enggak, subhanallah, jelas. Apa yang kurang jelas dalam kitab mana seperti itu, subhanallah. Penjelasan ulama sudah jelas. Sekarang ini yang tidak jelasnya kita nggak mempraktekkan itu aja. Kita minder untuk praktekannya. Takut nanti orang lari. Takut orang tidak nerima kita. Takut orang nanti nggak kita keras. Pengennya kita ini don-dondel terus. Nggak demikian sebab. Para ulama juga subhanallah di antara mereka ada juga yang demikian. Dan anggap sama sikap ulama seluruhnya dan dalam ulama itu artinya karakteristik mereka sama seluruhnya. Enggak. Ya. Dan dalam ulama juga ada yang tegas, keras. Ada yang kasar dengan muridnya, bukan tidak ada. Ada. Makanya para satidaan di sini suruh buka kitab adab untuk ilmu, nampak oleh dia itu. Kalian pernah baca kitab Ibnu Jamaah kan? Ada yang buka sini? Hah? Dari kitab Sami' Imam Ibnu Jamaah. Jelas itu. Buka kitab adab subhanallah, nampak oleh kalian itu. Bagaimana para ulama itu? Tidak akan sama, sebab orang disamakan seluruhnya akan ada itu. Karakteristik sifat subhanallah, karakteristik karakter itu. Tidak akan ada orang bisa disamakan. Jangan kalian anggap sama. Kita sebagai mad'u di antara kita beda. Apalagi sama setidak dan para ustaz. Para ulama juga demikian subhanallah. Bagaimana? Jadi kemana dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla itu pasal Imam Ahmad kepada muridnya tersebut. Perhatikan di mana dia turun, kemana dia singgah. Kalau yang tidak benar subhanallah, nanti kalau dikasih tahu, nanti kalau saya singgah tempatnya diusir saya. Aduh sabar. Itu nggak benar ya. Sebab tak ada istilahnya kita belum praktek sudah kita hukum demikian. Diusir saya. Sebab tidak ada demikian itu. Kadang-kadang merasa kenyang kita dengan fitnah sebab itu jadi dulu. Ya. Subhanallah. Kita sebagai seorang ustaz, qudwah bagi sahabat dan qudwah bagi umat. Kalau ustaznya subhanallah ribut, itu umat bakal bingung itu. Bakal bingung kalian. Saya sudah tahu banyak yang bingung hari ini. Sehingga gini-gini dia. Sebab itu akibat itu. Akibat daripada para satidal tadi tidak. Artinya tidak menyatukan visi dan misi dan tidak sama dalam perkara demikian. Akhirnya itulah. Dan bukan di sini saja, di Saudi juga di Madinah demikian subhanallah. Untuk lihat ketika sikap para ulama terhadap turun. Sudah ramai itu lihat. Kenapa? Bingung sebab diambil oleh yang cocok dengan dia, dikedepankan oleh sahabat, syekhuna sebagai para subhanallah dan para masyayikh lainnya. Ya, itu digembar-gembar oleh mereka. Ya, sudah diterangkan oleh Syurubi dengan dalil yang jelas sebagainya. Iya, diam tidak bunyi, tapi di belakang bunyi. Lihat. Subhanallah, itu ciri-ciri orang yang tidak beriman sehat namanya. Nah, sikap demikian itu akibatnya bingung sebab. Dan kita kalau tidak subhanallah, kalau demikian kita lakukan dalam dakwah ini, murid kita bakal tidak akan ada itu sama. Timbul kerusuhan, timbul kegelisahan di kalangan jemaah itu. Tapi juga sama kita. Jelas. Wallahi subhanallah. InsyaAllah orang juga akan melihat. Dan sebab juga akan senang melihat kita itu. Sebab itu punya dulu pada kita. InsyaAllah ta'ala besok kita sambung ini. Ya. Ada beberapa nomor yang disebutkan dalam kitab ini. Di sini aja. Insya-Allah kita sambung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.